Makasih yo sudah nonton ketong. Jangan lupa komen, like, dan Subscribe. subscribe Step. Salah kawan. Semoga ini informasi bermanfaat buat teman-teman ya. Salam Kampus Merah. Selamat pagi. Dalam tutorial penggunaan aplikasi Wisuda model baru, saya ingin menjelaskan tentang cara mahasiswa mendaftarkan diri dalam aplikasi Wisuda model baru. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi Wisuda model baru ini dia berbasis data syakat. Jadi yang bisa mendaftarkan diri di aplikasi Wisuda adalah orang-orang yang atau mahasiswa yang layak di wisuda menurut syakat. Jadi apabila Anda data syakatnya belum lengkap, Anda tidak bisa mendaftar. Anda harus melengkapi dulu baru bisa mendaftar ya. Berbeda sekali dengan aplikasi sebelumnya. Sekarang ini yang model baru, nama-nama yang layak untuk ikut wisuda diinput oleh wakil dekan 1 berdasarkan SK Yudisium di prodi masing-masing. Kemudian wakil dekan 1, Kaprodi akan menginput nama-nama calon wisudawan berdasarkan SK Yudisium di prodi masing-masing. Kemudian wakil dekan 1 di fakultas akan mengapprove, menyetujui masing-masing nama atau setiap nama yang sudah diinput oleh Kaprodi. Jadi namanya persetujuan bisa ditolak atau bisa diterima. Oke, kita mulai. Langkah pertama adalah mengetik alamat. Alamatnya adalah wisuda.uldana.ac.id. Oke. Langkah awal Anda adalah melihat alur. Ini adalah alur pendaftaran. Jadi alurnya seperti saya bilang tadi, calon wisudawan yang eligible atau yang layak ikut wisuda didaftarkan namanya oleh Kaprodi. Setelah nama Anda didaftarkan dan di-approve atau disetujui oleh WD1, nama Anda menjadi aktif dan layak untuk diwisuda. Setiap mahasiswa yang sudah di-approve silakan masuk ke sistem, yaitu di wisuda.unan.ac.id dengan menggunakan akun yang sama seperti syakat ya. Akun syakat Anda apa misalnya ya, username-nya apa, password-nya apa, masuk ke sistem pendaftaran ini juga sama pakai itu. Nah gitu ya. Dia ada 8 tahap. 9 ya. Anda masuk pertama, Anda verifikasi biodata. Anda memastikan nama, tempat lahir, tanggal lahir sesuai dengan ijazah sebelumnya, misalnya ijazah SMA. Jika Anda setuju, Anda memverifikasi transkrip nilai Anda. Apakah SKSD-nya sesuai? Jadi yang layak ikut atau yang eligible atau yang layak ikut wisuda adalah mahasiswa yang memiliki SKSD atau SKS yang lulus sebanyak 144 SKS. Jadi kalau Anda belum mencapai itu, tapi merasa bahwa sudah mencapai tapi di syakat belum, silakan ubah syakatnya dengan cara berkoordinasi dengan operator syakat masing-masing prodi. Setelah Anda selesai, Anda akan buat surat pernyataan. Surat pernyataan di atas materai Anda tanda tangan yang menyatakan bahwa biodata, nama, tempat lahir, tanggal lahir, KTP, NIM, prodi, fakultas, tanggal lulus itu sama dengan ijazah sebelumnya. Kemudian transkrip nilai Anda benar, surat pernyataan. Kemudian setelah selesai unggah surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini bisa di-download di depan ya, nanti saya tunjukkan di depan. Setelah selesai mengunggah,
Anda mengunggah lagi data dukung ya. Data dukung itu misalnya scan KTP, scan ijazah terakhir, scan surat keterangan bebas perpustakaan, scan kwitansi, dan lain-lain. Setelah selesai diunggah, Anda masuk ke bagian tahap 5 yaitu PDPT. Anda mengisi judul skripsi, pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa, penguji satunya siapa, penguji duanya siapa. Setelah selesai, maka stop di sini karena langkah berikutnya yaitu 6 dan 7 adalah langkah verifikasi yang dilakukan oleh operator Siakat dan pihak KPSI. Apabila berkas-berkas Anda yang tadi Anda masukkan itu disetujui, maka mereka akan mengklik tombol dan kode virtual akun Anda akan muncul di bank. Ya, bayarnya nanti di Bank BRI. Pertanyaannya gini, bagaimana saya tahu kode virtual akun saya? Nanti Anda masuk di aplikasi baru bisa lihat ya. Setelah Anda pergi bayar, yaitu bayar biaya wisudanya dan bayar buku alumni, langkah terakhir adalah login kembali ke sistem untuk mencetak bukti daftar. Bukti daftar ini yang Anda bawa beserta dengan pas foto hitam putih. Pas foto hitam putih ini dibutuhkan untuk ditempel di ijazah. Ijazah S1 Anda atau ijazah S2 atau ijazah S3 ya, jadi situ. Ditempel. Pas foto 3x4 dan materai 3.000 untuk materai di ijazah. Itu dibawa ke BPU, nanti mekanisme pengambilannya nanti tersendiri, BPU yang atur. Tapi harus membawa bukti daftar baru bisa dapat toga. Oke, seperti itu. Di bagian, oke, nanti ada 2 lagi, tapi nanti saya jelaskan pada saat selesai. Ini validasi ya. Ini ya, validasi. Anda bisa ketik nanti kita. Oke. Ini surat pernyataan. Surat pernyataan itu adalah yang ini. Step 3 ini. Surat pernyataan itu ada di sini. Nah, ini. Ya, ini isi surat pernyataannya. Nanti Anda download, Anda input, tempel materai, scan. Kemudian hasil scan diunggah lagi yang di step 3 tadi itu, yang saya tunjukkan. Seperti itu ya. Nah. Kita mulai ya. Kita mulai login. Saya akan menggunakan contoh salah seorang mahasiswa dari FKIP Prodi Pendidikan Teknik Bangunan ya. NIM-nya seperti ini. Karena nama ini sudah didaftarkan oleh Kaprodi dan sudah disetujui oleh WD1 sebagai calon wisudawan yang eligible untuk ikut wisuda periode Juni 2020 ya. Oke, passwordnya sama ini kan akunnya Siakat ya. Ini prodinya Teknik Bangunan, S1 Teknik Bangunan. Klik login. Masuk di sini. Jadi nama mahasiswa ini akan muncul sebelah kanan. Kalau bukan nama Anda, silahkan lapor ya. Lapor ke operator Siakat. Di bagian samping dari nama Anda ada 2 tombol atau 2 notifikasi, yaitu lonceng dan ada yang komen atau chat ya. Gitu. Di sini ada 18, yang di sini ada 0. 18 ini maksudnya apa? Kalau kita klik saja. Di sini dibilang biodata belum lengkap, transkrip nilai biodata ada 5 belum lengkap, transkrip nilai ada 3 data belum lengkap, surat pernyataan ada 1 belum lengkap, data pendukung ada 5 belum lengkap, data PDPT ada 4 belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena belum diinput. Nanti 18 jumlahnya, nanti setiap kali Anda menginput, maka dia akan menurun satu-satu. Dia akan berkurang. Sampai dia 0. Kalau dia 0 berarti tandanya proses pendaftarannya sukses. Kita mulai ya. Tidak bisa kita masuk di
Jadi Anda harus ikut step. Ini step 1, 2, 3 contoh. Saya mau lompat langsung di transit nilai, bisa tidak? Tidak bisa. Tetap harus mulai dari awal. Gitu ya. Langkah pertama adalah klik biodata. Nah, habis klik, Anda lihat di bagian bawah. Untuk selain menuju ke step 2, Anda harus klik, Anda harus memilih setuju atau tidak setuju. Inilah pernyataannya. Form pernyataan. Anda setuju dengan pernyataan ini, klik setuju. Kalau tidak, tidak setuju. Kalau tidak setuju, maka begitu Anda klik tidak setuju dan submit, maka Anda akan keluar dari sistem. Silakan memperbaiki. Misalnya ya, nama saya salah, NIM saya salah, KTP saya salah, tempat lahir saya salah, ya tidak setuju, keluar dari sistem, perbaiki di Siakat. Setelah sudah diperbaiki, kembali lagi masuk untuk mengisi data ini atau melanjutkan proses. Anda harus berkoordinasi dengan operator Siakat ya, karena tidak bisa sendiri memperbaiki data tanpa bantuan operator Siakat. Oke, langkah pertama adalah download draft ijazah. Anda klik dulu, download draft ijazah. Nah, kembali. Di sini sudah muncul MS Word. Nah, ini adalah draft ijazah. Jadi nanti Anda terima ijazah, tampilannya kira-kira seperti ini. Nomor ijazahnya dikasih tanda silang. Sarjananya juga dikasih tanda silang, dekan dan NIP dekannya tanda silang. Anda periksa apakah nama ini benar sesuai dengan ijazah sebelumnya. Apakah NIM benar, nomor KTP juga benar, tempat lahir sama dengan ijazah sebelumnya, dan tanggal lahir sama seperti ijazah sebelumnya. Misalnya ada kasus gini. Saya punya ijazah sebelumnya, ijazah SMA salah. Bagaimana solusinya? Karena aturannya mengikuti ijazah sebelumnya, maka walaupun salah, misalnya tanggal lahir salah, harusnya 23 Mei 1991. Ijazah SMA-nya salah. Ya, tetap harus ikuti ijazah SMA. Kalau Anda mau ubah dulu ijazah SMA. Gitu ya. Misalnya ya, saya sudah ubah ijazah SMA. Saya dapat surat keterangan perubahan. Jadi ijazah saya SMA salah, saya sudah ubah menjadi benar, tapi bentuknya bukan ijazah lagi, tapi ada surat keterangan yang menjelaskan bahwa tempat lahir saya salah. Nah, kalau begitu, Anda harus mengunggahnya di data pendukung. Data pendukung itu kan ada nanti diminta unggah ijazah terakhir. Ijazah terakhir ya. Nanti Anda bisa menyertakan mengunggah ijazah plus disertakan juga surat keterangan pengganti ijazah itu atau surat keterangan perbaikan ijazah itu. Jadi ini tampilan ijazah akan seperti ini, jadi mohon untuk diperiksa. Semua kesalahan penulisan akan menjadi tanggung jawab mahasiswa karena di aplikasi model baru operator tidak lagi memperbaiki data, tapi perbaikan data. Misalnya nama saya salah, yang memperbaiki adalah mahasiswa sendiri. Nomor KTP saya salah, tempat lahir saya salah, tanggal lahir saya salah, semuanya diperbaiki oleh mahasiswa. Jadi apabila ada kesalahan di ijazah, maka yang salah adalah mahasiswa. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik penulisan ini. Program studi pendidikan bangunan, fakultasnya ini, nomor akreditasi ini, nomor akreditasi yang diinput oleh Kaprodi. Kaprodi ada input di sini ya. Nomor akreditasi untuk teknik bangunan ini. Misalnya Anda ingin tahu, jangan-jangan Kaprodi salah input, bisa ya, bisa saja. Kalau Kaprodi salah input, Anda bisa keluar ya. Ini saya contoh, saya keluar. Kemudian saya klik ini.
Ini SK. Anda periksa sendiri juga boleh. Silakan periksa sendiri. Betul tidak? Jangan-jangan Kapolri salah ketik. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Masuk kembali. Kita lanjut. Biodata. Jadi tombol ini hanya akan aktif apabila Anda download dan baca draft ijazah. Ya, ikuti langkahnya ya. Buka file, baca, perhatikan nama ini. Kemudian kalau setuju, klik setuju dan submit. Tapi kalau tidak setuju, klik tidak setuju dan submit. Kalau Anda klik tidak setuju, maka otomatis keluar dari sistem. Silahkan perbaiki datanya. Kemudian masuk lagi. Kembali, lakukan hal yang sama. Draft download ijazah untuk lihat perubahannya sudah terjadi apa belum. Ya. Anda perhatikan tadi yang tadi semula 18, dia sekarang sudah menjadi 15. Artinya ijazah biodata ya. Ini belum diinput. Tapi data-data yang lain sudah berkurang ya, sudah berkurang 3. Tadi 18, sekarang tinggal 15. Oke, kita klik setuju misalnya ya. Anggap saja data di draft ijazah benar, kita klik setuju. Klik submit. Dia lanjut ke step 2 ya. Dia berkurang lagi 1 karena Anda klik setuju, dia berkurang jadi 1. Tadi 15, sekarang jadi 14. Di sini masih 0. Tidak memenuhi syarat. Dia 0 karena Anda harus klik dulu ya draft transkrip nilai calon wisudawan ini. Sama seperti step 1. Habis cek transkrip nilai, kemudian nanti Anda klik setuju atau tidak setuju dan klik submit. Gitu ya. Langkah pertama kita klik dulu. Klik kembali di sini untuk kembali. Anda buka file. Ya, ini. Inilah draft ijazah Anda. Masih banyak yang nilai E ya, masih banyak nilai E. Saya tidak tahu ini benar apa salah. Silakan berkoordinasi dengan operator siakat. Jadi yang dilihat ini adalah bukanlah SKS total ini, tapi SKSD, yaitu SKS yang lulus saja. Jadi yang tidak lulus diabaikan, ya. Hanya yang lulus saja. SKS yang lulus ternyata hanya 87 dan IPK-nya 3,0. Tidak memenuhi syarat. Karena syarat S1 untuk supaya lulus jumlah SKSD harus 144. Lebih besar atau sama dengan 144, gitu ya. Tidak layak. Tapi untuk keperluan demo kita buat saja layak ya. Sebentar. Ini tidak layak. Tapi untuk keperluan tutorial saya membuat layak saja. Kita refresh lagi. Sudah 145, sudah memenuhi syarat. Kita lanjut ya. Maka selangkah berikutnya adalah kalau sudah setuju, klik setuju dengan data ini. Anda klik setuju dan klik submit. Surat pernyataan. Surat pernyataan yang tadi Anda input, tempel materai, tanda tangan, scan, kemudian masukkan ke sini. Unggah. Anggap saja surat pernyataannya ini ya. Anggapnya. Surat pernyataan dan formatnya JPG. Salah ya. JPG berarti ya. Katakanlah ini 300 kilo ya, 300 kilo ya. Anda submit, sukses ya. Dia berkurang ya, sekarang jadi 9 nih berkurang. Data dukung ini ada scan KTP, scan pas foto. Jadi KTP atau NIK, karena sekarang KTP atau NIK muncul di ijazah, maka Anda harus scan NIK atau KTP Anda. Kemudian pas foto ini untuk keperluan buku alumni, karena sekarang kita akan ada wisuda online.
pas foto ini akan dimunculkan di layar online ya. Jadi nanti pada saat wisuda online, foto profil. Jadi pas foto di sini berbeda dengan pas foto hitam putih yang Anda pas foto yang Anda kumpul di ijazah. Yang Anda harus menyerahkannya bersama-sama dengan materai dan bukti pengambilan bukti pendaftaran untuk ambil toga. Beda ya. Karena waktu Anda ambil toga, Anda disuruh juga untuk memasukkan foto fisik. Karena itu untuk ditempel di ijazah. Sedangkan foto di sini untuk kepentingan pembuatan buku alumni dan foto profil yang akan ditampilkan di layar monitor pada saat wisuda online. Jadi tolong foto yang sesuai kaidah foto yang benar, karena akan ditampilkan di layar online. Oke, kita mulai unggah. Semuanya JPG ya. Langkah pertama kita unggah. Kita unggah foto semua misalnya. Anggap saja fotonya inilah 300 kilo ya. Sukses, KTP-nya sudah. Kemudian belum diverifikasi ya. Artinya apapun yang Anda buat belum diverifikasi. Nanti Anda pantau terus kapan dia verifikasi. Yang berikut, pas foto untuk foto profil. Misalnya ini. Kemudian ijazah terakhir scan. Semua 300 kilo. Silakan mengedit sampai hanya atau minimal di bawah 300 kilo. Misalnya ini. Simpan. Misalnya surat kwitansi. Scan. Registrasi. Jadi kalau Anda punya bukti registrasi itu Anda susun. Kemudian Anda scan dan unggah. Gitu ya. Kita anggap saja ini. Simpan. Dan yang terakhir, bebas perpustakaan. Oke, sudah selesai ini. Data dukung atau step 4 sudah di-upload semua. Langkah berikut adalah masuk ke step 5, PD Dikti. Ini PDPT ya, untuk keperluan PDPT. Anda klik tambah, pilih jenis aktivitas, skripsi misalnya, kalau Anda S1 ya, S2-nya tesis, S3-nya disertasi. Anda ketik saja judul skripsi, misalnya kita tulis tes, judul skripsi, lokasi misalnya tes, lokasi. Nanti Anda tulis yang benar, ini karena hanya keperluan demo ya. Nomor SK-nya misalnya ini, tanggalnya misalnya ini. Jenisnya jangan diganti ya, nah, memang cuma satu. Keterangannya silakan Anda ketik ya, misalnya tes keterangan. Langsung kemudian klik simpan. Data sudah benar. Yang berikut adalah peserta tugas akhir. Klik tambah, langsung klik simpan. Tanpa melakukan apa-apa, langsung klik simpan. Gitu ya. Sukses. Kemudian masukkan dosen pembimbing, tambah dosen pembimbing. Nah, di sini Anda cari nama dosennya, misalnya karena dia anggap saja ini karena teknik bangunan, maka saya cari nama dosen teknik bangunan. Daniel. Ini misalnya nama dosennya. Dosen pembimbing keberapa? Pembimbing pertama. Yang ini tidak usah diubah ya, tidak perlu diubah ya, langsung klik simpan. Pembimbing pertama sudah berhasil. Sekarang Anda pilih lagi dosennya, katakanlah misalnya ini, atau sabar, dosen di ini.
Misalnya itu. Pembimbing kedua, klik simpan. Kemudian misalnya cuma 2 ya, klik kembali. Tunggu ya, lagi sementara proses, ini ada sementara proses. Oke, kalau sudah, Anda klik pengujinya. Katakanlah pengujinya cuma 1 ya. Penguji namanya siapa misalnya, taruhlah ini. Penguji pertama, klik simpan. Jadi jangan diubah-ubah datanya ya, ini. Jangan diubah-ubah datanya. Hanya memasukkan nama dosen dan penguji keberapa, tidak perlu lagi diubah. Karena memang sudah disetting begitu. Katakanlah penguji nomor 1. Begitu Anda selesai masukkan penguji, lihat notifikasinya dibilang 0. Tandanya sukses. Anda sukses menginput. Jadi tidak ada lagi lengkap, data Anda lengkap ya. Anda klik kembali. Kemudian sebentar, lagi proses. Anda klik proses pengajuan wisuda. Jangan lupa klik ini ya. Karena Anda kalau tidak klik, maka nama Anda tidak akan muncul di halaman operator BAKPSI. Anda dianggap belum mendaftar. Ini pengajuan. Jadi klik pengajuan. Jadi klik pengajuan, maka nama Anda akan muncul di dashboardnya operator BAKPSI. Mereka akan melakukan verifikasi. Jadi Anda input semua tapi lupa mengklik ini ya tidak bisa. Dia tidak akan muncul gitu. Oke ya. Sekarang kita klik ajukan. Sukses. Tunggu verifikasi. Ini masih 0 ya. Semua lengkap. Bagian ini adalah bagian notifikasi. Dia ada 2 ya. Ini bagian yang menunjukkan bahwa langkah Anda sudah benar semua. Sedangkan bagian ini bagian verifikasi. Misalnya operator BAKPSI periksa, nama Anda salah, nanti muncul di sini. KTP-nya ternyata bukan KTP Anda, milik orang lain, nanti muncul di sini. Ya nanti sambil menunggu operator memverifikasi, Anda harus pantau tombol yang berwarna hijau ini. Ada keterangan apa dari operator yang verifikasi? Apa saya pun data salah kah? Saya pun kwitansi regis kurang kah? Saya pun surat pernyataan belum diunggah kah? Saya pun SK Yudisium belum ada kah? Saya pun foto tidak cocok kah? Atau tidak pas untuk buku alumni kah? Ya, seperti itu. Sampai di sini saja. Ya. Nanti kalau operator mulai memverifikasi, jadi nanti Anda masuk dan hanya mencek ini. Selalu periksa ini. Ya. Kemudian kalau sudah selesai diperiksa semua, Anda operator anggap ya, kita asumsikan data Anda benar, maka operator akan mengirimkan pembayaran biaya wisuda Anda ke bank, wisuda dan buku alumni. Kode akunnya apa? Kode virtual akunnya apa? Gampang, klik saja di sini. Nanti muncul wisuda kodenya ini, buku alumni kodenya ini. Tapi karena belum diverifikasi ya munculnya seperti ini, belum. Sama juga ya, bukti daftar. Anda klik misalnya, belum. Anda belum bayar atau belum diverifikasi, belum bayar. Jadi setelah diverifikasi, Anda bayar, baru bukti daftarnya muncul. Ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk terus memantau kolom ini ya, kolom notifikasi ini. Dan kalau sudah, silakan klik pembayaran dan pembayaran untuk mencek kode virtual akun dan login kembali dan klik bukti daftar untuk mengambil toga, gitu. Oke. Setelah selesai, Anda keluar logout. Sekian dan terima kasih.